Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Meta Berliana dengan NPM 2115061047 dari kelas Teknik Informatika B Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berkaitan dengan software process models. Software proses. Software proses adalah sebuah roadmap untuk membangun produk-produk perangkat lunak berkualitas tinggi yang disesuaikan dalam memenuhi kebutuhan software engineers dan manager. Software proses menyediakan kerangka kerja untuk mengelola kegiatan. Berbagai jenis proyek memerlukan proses software yang berbeda untuk produk kerja yang dihasilkan oleh proses software. Software proses digunakan sebagai indikator terbaik dari seberapa baik proses perangkat lunak telah bekerja, yaitu kualitas, ketepatan waktu, dan kelangsungan hidup jangka panjang dari produk software yang dihasilkan. Lalu kemudian kita akan membahas tentang metodologi pengembangan sistem perangkat lunak. System Development Life Cycle atau yang biasa kita sebut dengan SDLC, yaitu adalah metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Siklus hidup sistem itu sendiri merupakan metodologi, tetapi polanya lebih dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih cepat. Hal ini dapat dicapai dengan peningkatan siklus hidup dan penggunaan peralatan pengembangan berbasis komputer. Terdapat 4 fase dalam SDLC untuk mengembangkan sistem informasi, yaitu planning, analysis, design, dan implementation. Setiap fase terdiri dari sebuah rangkaian langkah atau tindakan yang mengandalkan teknik-teknik yang menghasilkan dokumen spesifik dan menjelaskan berbagai elemen sebuah sistem. Setiap proyek yang berbeda akan menekankan bagian-bagian yang berbeda dari SDLC. Untuk mengimplementasikan SDLC, terdapat berbagai metodologi yang dapat dipergunakan, bervariasi tergantung kebutuhannya. Tahapan dalam SDLC yaitu planning, sebuah perencanaan yang biasanya lebih menonjolkan pada alasan apa sebuah sistem dibuat dan dikerjakan oleh perangkat lunak dalam satu rentang waktu tertentu. Kemudian ada analisis, yaitu tingkatan perencanaan yang dilanjutkan dengan proses analisis yang menekankan bagaimana, siapa, dan di mana sistem dibuat, mencakup arsitektur antarmuka internal dan algoritma perangkat lunaknya. Lalu kemudian ada desain proses. Desain ini lebih menekankan pada bagaimana sistem ini akan berjalan, penerapan dan pengujian unit-unit program. Lalu kemudian ada implementation, yaitu tahap mengenai proses penyampaian pada pengguna, integrasi dan pengujian modul-modul program. Kemudian kita akan membahas macam-macam metodologi pengembangan perangkat lunak, yaitu ada metode waterfall, metode spiral, metode V-shape, metode prototype, metode RAD, metode Agile, dan metode Scrum. Metode waterfall dikenal sebagai metode tradisional yang kini dianggap sudah kuno dan tidak fleksibel. Namun kita perlu belajar dari metode ini karena metode ini merupakan dasar dari metode-metode baru yang muncul kemudian. Jika menggunakan metode ini, kita membutuhkan banyak dokumentasi serta struktur di awal pembuatan. Prosesnya dibagi dalam beberapa langkah dan tahapan yang mandiri. Tahap pertama merupakan tahapan yang sangat penting, pemahaman penuh dari pengembangan dan pengguna mengenai ruang lingkup dan tuntutan proyek sangat dibutuhkan sebelum memulai segala sesuatu. Metode ini kurang fleksibel karena apa yang ditentukan dari awal oleh pengembang dan pengguna di awal proyek harus benar-benar sempurna. Jika ternyata ada perubahan atau kesalahan selama berlangsung proses dan tahapan, maka segala sesuatu harus dimulai dari awal lagi. Kemudian ada metode prototype, yaitu model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode prototype, yaitu metode prototype digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya. Tetapi kuncinya terletak pada komunikasi yang baik antar pelanggan dan juga pengembang. Pelanggan harus menyampaikan kebutuhannya secara jelas, sementara pengembang juga diharapkan
mampu menerjemahkan informasi tersebut agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang sesuai. Jika tidak, prototipe ini tidak akan menjadi metode yang efektif. Kemudian metode spiral, yaitu adalah metode yang menggabungkan dua metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Pengembangan melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas metode waterfall. Umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis dalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembang. Metode spiral merupakan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu yang lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek-proyek kecil-kecilan, apalagi berbudget rendah. Sebaliknya, proyek berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Metode spiral juga kurang tepat jika dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak yang belum berpengalaman. Prosesnya bisa menjadi terlalu kompleks bagi pemula yang masih memerlukan banyak latihan. Kemudian terdapat metode V-shape, yaitu sama seperti waterfall tradisional. V-shape menerapkan serangkaian tahapan linier yang harus terjadi di seluruh siklus hidup, satu persatu hingga proyek selesai. Karena alasan ini, V-shape tidak dianggap sebagai metode pengembangan yang gesit, dan karena banyaknya tahapan dan integrasinya, memahami model secara detail dapat menjadi tantangan bagi semua orang di tim, apalagi klien atau pengguna. Kelebihan V-shape yaitu cocok untuk proyek yang dibatasi dan ideal untuk manajemen waktu. Metode RAD. RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pengembangan dengan metode RAD dianggap lebih singkat. Pasalnya, semua pihak, baik pelanggan maupun pengembang, terus terlibat aktif dalam setiap proses hingga hasil dapat tercapai. Di samping itu, tahapan kerja pada metode ini juga lebih sedikit. Alur kerja hanya dibagi menjadi 3 tahap yang semuanya padat. Identifikasi tujuan yang langsung diiringi dengan komunikasi dan perancangan, di mana seluruh pihak terlibat aktif dalam setiap rumusannya. Metode Agile merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, Agile adalah pelaksana proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis, dimulai dari perencanaan, analisis, kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Salah satu kunci dari Agile adalah dokumentasi pekerjaan. Dokumentasi harus tersusun rapi dan terstruktur. Hal ini berkaitan erat dengan metode Agile yang bersifat adaptif terhadap perubahan fenomena pengguna perangkat lunak. Kemudian metode Scrum. Metode Scrum ini adalah turunan dari metode Agile yang nantinya akan dibahas secara tersendiri. Scrum seringkali tidak digolongkan sebagai metodologi, melainkan suatu kerangka yang menggunakan pendekatan iteratif atau perulangan dan inkremental atau berangsur-angsur. Pengembang menerapkan Scrum ketika ingin membuat sistem yang kompleks. Pasalnya, kerangka kerja ini memang ditujukan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, unik sekaligus produktif. Kabarnya Google, Microsoft, hingga Spotify telah menerapkan sistem ini. Kelebihan dari metode Scrum sendiri itu terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan perangkat lunak bernilai tinggi. Dipandang lebih efektif karena mampu mengatasi permasalahan kompleks dengan mendelegasikan tugas-tugas spesifik kepada beberapa tim yang mandiri. Masalah baru muncul ketika terjadi kendala yang membuat salah satu tim gagal mencapai target sprintnya. Imbasnya akan mempengaruhi ritme kerja tim yang lain. Metode ini juga memungkinkan improvisasi bebas sehingga membutuhkan tim dengan fleksibilitas yang tinggi. Kemudian dapat kita lihat kriteria metodologi pengembangan software seperti pada tabel. Terdapat kriterianya kejelasan kebutuhan pengguna. Untuk waterfall sendiri, dia masih buruk. Lalu untuk paralel buruk, V-model buruk, iteratif baik, sistem prototyping baik sekali, dan Railway prototyping baik sekali, agile development baik sekali. Lalu untuk penguasaan teknologinya, metode waterfall buruk, paralel buruk, V-model buruk, iteratif baik, sistem prototyping buruk, Railway prototyping baik sekali, dan agile development buruk.
Untuk tingkat kerumitan sistemnya, untuk sistem waterfall baik, paralel baik, V-model baik, iteratif baik, sistem prototyping buruk, Railway prototyping baik sekali, agile development baik. Untuk tingkat kehandalan sistem, untuk metode waterfall dia baik, paralel baik, V-model baik sekali, iteratif baik, sistem prototyping buruk, Railway prototyping baik sekali, agile development baik. Dan untuk waktu pelaksanaannya, metode waterfall buruk, paralel baik, V-model buruk, iteratif baik sekali, sistem prototyping baik sekali, Railway prototyping baik, agile development baik sekali. Dan untuk visibilitas jadwal pelaksanaan, untuk sistem waterfall buruk, lalu paralel buruk, V-model buruk, iteratif baik sekali, sistem prototyping baik sekali, railway prototyping baik, agile development baik. Kemudian ini adalah referensi yang diambil untuk menyusun materi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.